Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatannya untuk kita mengikuti mata kuliah perencanaan pendidikan walaupun dalam keadaan online. Nah, dengan adanya pandemi ini, semoga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Perencanaan Pendidikan. Dan yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Melisa Priscilia Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Priscilia Abdurrahman, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar perencanaan pendidikan. Definisi: perencanaan pada hakikatnya merupakan proses yang rasional dalam arti aktivitas yang terorganisir, dipusatkan pada tujuan-tujuan sosial dan rancangan konsep yang disusun oleh kelompok ahli. Perencanaan merupakan konsep yang dinamis yang dipusatkan pada teori sistematik, memastikan bahwa suatu rencana tidak kaku dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan baik yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu. Menurut Cokro Aminoto, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Harijono Djodjiharjo, pengertian sistem adalah gabungan objek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri objek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi. Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 1 ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Prof. Dr. Yusuf Enosh, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Jadi, perencanaan sistem pendidikan merupakan suatu proses rasional, menaruh kepedulian terhadap tujuan, alat, hasil, proses, dan kontrol. Perencanaan sistem pendidikan merupakan suatu konsep yang dinamis, diramu dari kerangka teoretik sibernatik, yaitu perpaduan ilmu komunikasi dan pengadilan. Tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan, ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan, antara lain: yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencana pendidikan itu diberlakukan.
dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik atau non-akademik. Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses pelayanan pendidikan. Yang keenam, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Yang kesembilan, untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Manfaat perencanaan pendidikan. Manfaat perencanaan pendidikan menurut para ahli ada beberapa dari suatu perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik bagi kehidupan kelembagaan, antara lain. Yang pertama, dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan, baik yang menyangkut sasaran yang akan dicapai maupun proses kegiatan layanan pendidikan. Yang keempat, dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kelima, dapat membantu pemimpin dan para anggota warga sekolah dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan atau dinamika perubahan sosial budaya. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai media atau alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga pendidikan yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti. Yang kedelapan, dapat dijadikan sebagai alat dalam mengevaluasi pencapaian tujuan proses layanan pendidikan. Itulah presentasi konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang substansi dan aspek perencanaan pendidikan. Substansi perencanaan sistem pendidikan merupakan suatu kerangka ilmu pengetahuan yang dapat mendukung berbagai cara yang sifatnya parsial menjadi suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Pendekatan perencanaan sistem pendidikan yang secara teorik ada tiga, yaitu pertama, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat. Dua, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja.
3. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan nilai baik. Aspek perencanaan pendidikan yaitu aspek kuantitatif, aspek kualitatif, aspek relevansi atau kebutuhan kerja, aspek efisien. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ada sistem perencanaan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Pembahasan yang keempat ada praktik perencanaan pendidikan. Nah, salah satu contohnya yaitu tentang adanya full day school. Sebagian orang tua yang bekerja sampai sore, mereka mendukung adanya full day school ini. Mereka berharap agar peserta didik atau anak-anak mereka bisa mendapatkan karakter yang lebih baik lagi di dalam adanya full day school ini. Contohnya tentang kegiatan keagamaan. Implementasi full day school yang pertama ada pengondisian lingkungan berupa greenhouse. Nah, guru ini memberikan tanggung jawab untuk mengelola greenhouse ini kepada peserta didik. Hal ini dapat membuat peserta didik terbiasa dengan mencintai atau peduli terhadap lingkungan. Yang kedua ada pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Nah, di dalam ekstrakurikuler pramuka ini peserta didik diajarkan untuk bagaimana cara berkelompok, berkomunikasi yang baik, membangun kerjasama. Apalagi di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini mereka saling kerjasama dalam membuat yel-yel. Nah, yang berikut ada kegiatan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Hal ini dapat mengembangkan karakter religius peserta didik, disiplin mereka, dan tanggung jawab mereka ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan mereka secara bergantian peserta didik laki-laki menjadi imam. Hal ini bisa memberikan pelajaran atau memberikan hal positif kepada mereka. Kegiatan yang lain ada kegiatan kesenian, ada kegiatan lisa, lihat sampah angkat, dan juga ada kegiatan Jumat bersih. Dan saya rasa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam full day school ini bisa membawa pengaruh yang baik kepada peserta didik seperti apa yang diharapkan oleh orang tua mereka. Nah, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semua kesalahan datang dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.